فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kita hanya menyembah, kita hanya memuji kepada Allah, wa nasta'inuhu, dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, wa nastaghfiruh, dan kami hanya meminta ampun kepada Allah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita meminta pertolongan kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan atau dari segala keburukan yang ada dalam diri kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan hidayah kepada seseorang, niscaya tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa seseorang tersebut disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dari kita di kandungan, dari kita lahir, kemudian kita sekarang menginjak usia yang mungkin sudah ada yang kepala 2, 3 dan seterusnya. Nikmat Allah tidak akan pernah berhenti diberikan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman. Bayangkan teman-teman, ketika Allah tidak memberikan nikmat iman kepada kita, lantas kita akan beriman kepada siapa? Kita tidak beriman kepada Allah misal, ya, mau bagaimana hidup kita? Maka dari itu, ketika Allah memberikan nikmat iman kepada kita, kita harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan, yang nikmat yang besar adalah nikmat Islam. Alhamdulillah kita dari lahir mungkin atau ada yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umur sekian, tapi yang kita rasakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat Islam kepada kita, kita bisa menjalani hidup dengan teratur. Bayangkan teman-teman, jika kita tidak diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, hidup kita mau seperti apa? Pasti berantakan. Karena apa? Tidak ada pedoman hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, secara otomatis berarti kita ada pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan nikmat-nikmat yang lain sangat banyak. Salah satunya nikmat sehat, walafiat. Bayangkan ketika kita tidak diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaring di kasur, kita berbaring di rumah sakit, merasakan sakit yang luar biasa. Tapi Allah masih sayang sama kita. Allah memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita bisa datang ke tempat yang insya Allah berkahi ini. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu mari kita membaca doa hujan.
Allahumma shayyiban nafi'an, karena hujan ini pertanda nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak wilayah-wilayah yang Allah tidak beri hujan atau Allah tidak memberikan hujan secara sering. Bayangkan, terkadang kita mah suka ngeluh. Hujan ngeluh. Aduh, hujan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ngejemur pakaian. Pas panas ngeluh. Aduh ya Allah panas. Terus maunya apa? Ya, sama Allah dikasih panas hujan apa namanya hujannya? Apa kalau panas terus hujan? Yang suka bikin pusing? Apa namanya? Pokoknya hujan tapi ada matahari. Hujan poyan. Hujan poyan. Sama Allah dikasih hujan poyan, apa bilangnya? Aduh, ini hujan kayak gini pusing. Nah, ya, makanya ketika Allah kasih keadaan apapun, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi, mungkin kita merasakan kalau hujan kita susah kemana-mana, kita susah menjemur pakaian. Tapi bayangkan teman-teman, ada orang yang membutuhkan air, tidak seperti kita. Kita mah di rumah tinggal nyalain keran keluar air. Mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di pelosok tidak ada air, mereka harus berjalan beratus-ratus meter mungkin untuk apa? Mengambil air dari sumur atau sungai. Nah itu, makanya kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Ketika kita sakit, ketika kita sehat, baik itu ketika cuaca apapun, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk materi, ini Masya Allah nih hadiahnya banyak. Tenang, ini mah insya Allah semuanya kebagian. Ya sepertinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh ini ada parfum 5, ini lebih. Tenang, jangan khawatir. Ya, Allah pilih kita semua untuk apa? Mendapatkan hadiah. Ya. Sebelum itu, mungkin ini aja ya. Kita sebelum masuk materi, di sini ada yang tahu materi kita hari ini? Acung tangan dulu, biar tahu. Kalau semuanya langsung bagi semua habis ini hadiahnya. Boleh? Jangan banding-bandingkan dulu. Oke, boleh ya, nggak apa-apa, Masya Allah. Ya boleh. Hadiahnya, punten. Ada parfum ini dari Taman Surga ya, sama-sama. Semoga berkah. Ya betul. Tema kita pada hari ini yaitu jangan banding-bandingin hidup atau stop banding-bandingin hidup. Kenapa sih ini harus dibahas? Kemarin pertama itu tim dari Larasa Tim Muslimah itu ngasih tahu kalau ini yang datang nanti Gen Z katanya gitu. Makanya kepikiran dulu apa ya yang cocok untuk kita bahas gitu, karena Gen Z ini generasi yang Masya Allah ya, kebetulan saya juga Gen Z gitu. Ya, kebetulan saya juga Gen Z, mukanya aja baby boomers meren, jauting ya, milenial mungkin. Tapi saya Gen Z, alhamdulillah saya usia masih 23 tahun. Ya, mukanya aja. Kalau kebetulan saya kan mengajar di SD. Nah, ini cerita sedikit. Saya mengajar di SD Al-Azhar 7 di Bayangkara. Biasanya kalau saya masuk ke kelas baru itu suka tebak-tebakan usia. Itu ada aja, coba tebak anak-anak, usia bapak berapa? 30, 35. Masya Allah. Alhamdulillah aja ya, kita disyukuri saja ya. Baik, betul, tema kita yang akan kita bahas yaitu stop banding-bandingin hidup ya. Kenapa ini sangat penting kita bahas? Karena Gen Z ini atau generasi yang hidup di zaman sekarang ini sering banget banding-bandingin hidup sama orang lain. Heran saya. Ya, ngurusin hidup orang lain terus kerjaannya tuh. Buat apa? Ya, makanya kita bahas sekarang. Kita bahas apa saja penyebab dan akibat kita tuh suka banding-bandingin hidup. Dan nanti setelah itu kita bahas tentang tips and trick bagaimana kita menjadi manusia yang pandai bersyukur dan bahkan mungkin Allah akan memberikan nikmat yang lebih dari yang kita harapkan. Maka dari itu, saya harapkan semuanya kita menyimak dan duduknya saya di depan sini juga bukan merasa paling pintar, bukan merasa ilmunya di atas semua, tidak, ya.
Saya di sini kita sharing, kita diskusi, nanti juga mungkin ada pertanyaan silahkan. Atau mungkin ada tanggapan, ada sanggahan silahkan ya. Kita santai saja. Ini nggak pada mesen kopi, kelihatan. Oh, mesen ya? Mesen? Oke. Soalnya ini beres-beres tengah 6 maghrib kira-kira ya, nggak bercanda. Baik, kita masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas dulu tentang penyebab dan akibat kita tuh membanding-bandingin hidup. Kenapa sih kita tuh suka banding-bandingin hidup sama orang lain? Ya. Nah, yang pertama yaitu karena kita tidak bersyukur. Seseorang yang tidak bersyukur pasti akan, atau gini, maaf, seseorang yang suka membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, otomatis dirinya tidak pandai bersyukur, ya, tidak merasa apa yang Allah kasih itu tidak kita rasakan gitu. Kita tidak mensyukuri apa yang Allah kasih, ya. Maka dari itu ini akibatnya sangat banyak. Yang pertama, akibat dari tidak bersyukur adalah nikmat yang Allah kasih itu bisa berubah menjadi siksa. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, siapa yang mau disiksa sama Allah? Ya. Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah memberi nikmat kepada siapa saja yang Dia kehendaki, ya. Dan saya yakin Allah itu memberikan nikmat kepada semua orang. Baik itu yang miskin, baik itu yang sederhana, baik itu yang orang kaya, Allah itu memberikan nikmatnya ke semuanya sebenarnya, ya, karena Allah Maha Baik. Nggak ada seseorang pun di dunia ini yang nggak Allah kasih nikmat. Tapi gimana kitanya? Kitanya menganggap bahwasanya itu nikmat dari Allah dan kita bersyukur, atau kita malah kufur. Jadi gimana kitanya? Ya, Allah udah kasih nikmat nih ke semuanya. Nah, sisanya gimana kitanya? Dan jika seseorang tidak mensyukurinya, maka nikmat tersebut berbalik jadi siksa. Ya, na'udzubillah. Karena kasarnya ginilah, jangankan kita contohkan orang atau kita lah, diri kita sendiri. Misalkan saya ngasih ke seseorang, ya, saya kasih uang 10 juta, misal ya, bukan ini. Tapi amin, semoga. Saya kasih uang 10 juta. Tapi dia tidak merasakan itu dari apa yang kita kasih. Kesel lah kita. Ya. Manusiawi lah. Ya. Allah pun seperti itu. Allah juga cemburu kalau hambanya itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apapun, berapapun yang Allah kasih ke kita, itu harus kita syukuri, teman-teman. Ya, jangan sampai kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan menjadi siksa. Ketika sudah menjadi siksa, lama-kelamaan kita itu akibatnya akan jatuh dalam kekufuran. Ya, dan orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diancam azab yang pedih di akhirat. Coba hadiah lagi, mau nggak? Oke. Siapa yang bisa membacakan dalil dalam Al-Quran tentang, gila, saya kasih gambarannya. Kalau kita bersyukur akan ditambah, kalau kita kufur akan sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Silahkan angkat tangannya. Boleh? Nanti dapat, boleh Pak. Ini membuat door prize ya? Atau apa? Door prize. Oke, boleh milih atau gimana? Atau parfum? Boleh. Oh boleh. Ayo, boleh milih, mau parfum boleh, mau bingkisan boleh. Silahkan. Dalil dalam Al-Quran tentang kita itu dituntut untuk bersyukur dan Allah akan kasih tambah lagi nikmatnya. Tapi kalau kufur, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Silahkan. Yuk, langsung ke Google. Langsung cek Google. Silahkan, nggak apa-apa. Boleh lihat Google, boleh. Tapi saya pengen bacakan ayatnya dan artinya. Silahkan. Yuk, angkat tangannya, jangan malu-malu.
Sudah ketemu? Kalau ketemu boleh berdiri dan bacakan ayat dan artinya. Hitungan sampai 5 ini 1. Oh, itu ada yang ngacung tangan. Silakan. Al-Imran atau apa? Boleh, silakan. Baik, artinya? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Baik. Terima kasih. Silakan dipilih hadiahnya. Mau bingkisan atau parfum? Silakan. Boleh. Boleh parfum, bingkisan, silakan. Oh, parfum. Oh, ini. Ini laku keras ini parfum. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, baik. Ya, sahih. Dalam surat Ibrahim, di dalam Al-Quran, ini siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kata manusia ya. Ini kata sang pencipta langsung. Bahwasanya apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas apa? Atas nikmat yang Allah kasih, la azidannakum. Allah akan tambah nikmatnya. Kurang baik apa Allah sama kita? Kalau kita mah misalkan ke kafe, ya, minum apa ini? Matcha, ya. Pada nanya nggak ini kenapa nggak ngopi, ini cowok katanya. Nggak, saya nggak suka ngopi. Misalkan kita beli kopi atau minuman, ya, nikmat, tapi uang kita habis kan? Ya, setelah itu sudah jadi kotoran lagi gitu ya, kebuang lagi. Tapi Allah beda. Allah kasih kita nikmat, ketika kita bersyukur, hanya itu kuncinya. Bersyukur, Allah akan tambah. Ya. Dan harus yakin, ya. Jangan sampai kita udah bersyukur, Allah kasih nikmat, kita tahu ayat itu, tapi kita nggak yakin Allah bakal kasih lagi kita nikmat yang banyak lagi. Itu nggak akan Allah kasih kalau nggak yakin. Ya, harus yakin, ya. Kemudian ketika kita tidak bersyukur, akan menyebabkan kesulitan untuk mensyukuri nikmat lainnya. Kalau kita sudah tidak mensyukuri satu nikmat, bisa jadi kita tidak akan lagi mensyukuri nikmat-nikmat lain yang Allah kasih ke kita. Dan ini menurut saya ini adalah azab yang sangat besar. Ketika seseorang sudah tidak bisa mensyukuri seseorang tidak bisa lagi bersyukur atas nikmat yang Allah kasih. Itu azab yang menurut saya besar. Karena bagaimana mungkin seorang hamba tidak berterima kasih kepada Rabb-nya? Itu suatu pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah penyebab dan akibat dari kita membanding-bandingkan hidup yang pertama. Yang kedua, nah ini yang suka kita rasakan, ya, yaitu apa? Gengsi. Udah ngomong gengsi, ya. Kenapa saya mau membahas tentang ini? Karena saya juga pernah merasakan, teman-teman, ya. Ketika dulu masih biasa ya, dulu mah ya, sekolah, masih zaman-zamannya sekolah. Wah, ngelihat orang yang pakaiannya lebih bagus, tasnya apa? Kuda terbang, tahu kuda terbang, teman-teman? Longsong, LC. Ya, melihat teman-teman pakai tas yang seperti itu, lihat HP iPhone terbaru, kita teh langsung di hati teh, ya Allah pengen, ya Allah, gengsi langsung apa? Pada akhirnya apa? Minta ke orang tua sampai nendang pintu, misal, ayah mah tuh beliin tuh sampai nangis, karena apa? Karena gengsi, ya. Nah, itu untuk misalkan anak-anak muda. Untuk misalkan yang sudah berkeluarga, biasanya apa kalau gengsi? Akhirnya apa? Ngutang.
ke pinjol lah, ke bank lah, untuk apa? Cuma pengen beli barang duniawi. Ya, sampai ngutang. Karena apa? Karena gengsi, capek teman-teman. Saya pernah merasakan gitu dulu ketika kebetulan saya itu ketika dulu sempat pesantren, ketika menimba ilmu agama, ya di pesantren pun tidak sedikit atau tidak sedikit orang-orang yang mereka dari keluarga yang sangat mampu. Jadi saya pernah merasakan ketika melihat teman-teman, HP-nya lebih bagus, terus dijemput sama orang tuanya nanti pakai yang mobil bagus, Alphard lah, tuh ya, seperti itu. Saya gitu digengsi. Ditambah pertama, apalagi kalau kondisinya kita itu barang kita atau baju kita lebih bagus daripada teman-teman kita, ya, wah, ngerasanya apa? Akhirnya sombong, ya. Jadi ketika kita gengsi, juga di satu sisi kita mengutang, kita juga capek ngejar validasi. Validasi dari siapa? Dari orang lain. Padahal belum tentu orang lain juga memikirkan kita. Ya bisa jadi depan kita, ih bagus banget ibu, ih kerudungnya, beli dari mana, itu berapa sih harganya? Di belakangnya mah, baik banget sih. Nah, belum tentu. Ya, apalagi barang itu ada masaknya. Kita beli sekarang, misal contoh lah, ibu-ibu atau teman-teman di sini beli baju yang harganya 10 juta atau 5 juta lah misal, atau tas lah. 1 tahun, 2 tahun ke depan juga itu nilainya turun. Teman-teman kita bahkan mungkin ada yang beli yang lebih baru lagi, ya kan? Capek ngejar validasi itu, capek banget. Apalagi ngejar validasi dari orang lain, capek, sangat capek. Dan pada akhirnya apa? Capek juga mengejar tren. Apa bahasanya? Ada yang tahu? FOMO. Mau hadiah? Boleh? FOMO. Coba ini, biar kalau hadiah singkatannya FOMO. Ayo, nggak apa-apa. Acung tangan. FOMO singkatannya apa? Dapat, silahkan pilih. Boleh itu, boleh ini. Banyak nih hadiahnya. Yang belum, boleh yang belum. Misal, siapa? Ayo. Acungkan tangannya. Boleh. FOMO dan singkatan FOMO. Ya? Oke, fear of missing. Apa artinya itu teh? Fear of missing out itu? Ya, cemas bisa atau takut ketinggalan zaman. Silakan dipilih. Boleh parfum atau bingkisan. Kulkas. Kalau ada mah saya juga mau door kasih mobil kalau ada mah. Tapi nggak ada ya. Belum. Insya Allah kita doakan Lara Sakti Muslimah jadi komunitas yang besar. Ntar hadiahnya jangan itu umroh, ya. Asal jangan brosurnya doang ya. Sama umrohnya berangkat, ya. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, kita lanjut teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sudah gengsi, pada akhirnya apa? Ketika Allah sudah kasih apa yang kita mau, dan itu hasil dari gengsi kita, pada akhirnya apa? Kita sombong, ya. Sombong sesombong-sombongnya. Sampai kalau saya suka banyak lihat gitu ya, sampai si HP itu misalnya iPhone yang bobanya 3 misalkan gitu, lagi ngobrol, lagi ketawa teh, tutupnya lagi itu gitu, pakai HP biar kelihatan itu ya boganya gitu. Saya suka gitu. Suka lucu, buat apa itu, kan nggak ada tangan ya tutupnya gitu. Atau kalau misalkan yang sakunya ada di sini nih, gini loh ternyata di sini, gitu iPhone. Akhirnya apa? Menyebabkan sombong, ya. Dan itu akan menjadikan dalam Al-Quran itu Allah sudah menyebutkan Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Karena apa? Karena sifat sombong ini, ingat, sekali lagi saya beritahu, sifat sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah itu tidak boleh memiliki sifat sombong. Allah sangat membenci orang-orang yang bersifat sombong, ya. Apalagi sampai gini, nauzubillahnya, ketika kita merasakan atau kita diberi oleh Allah tuh HP baru misalkan ya, entah dari manapun itu rezekinya, dan kita merasa bahwasanya itu hasil kerja keras kita sendiri, wah itu Allah marah, Allah benci kepada orang-orang tersebut, ya. Karena di hadis
Nabi Muhammad SAW itu menyuruh kita tawadu. Ya, tawadu itu apa? Rendah hati. Nanti kita akan bahas gini. Nanti ada, insya Allah kalau waktunya cukup ya. Karena ada gini, kita disuruh untuk rendah hati, ya, tidak sombong. Tapi Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Maka adapun nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sebarkanlah. Nah, nanti kita akan bahas itu, ya. Kemudian ada hadis Nabi SAW, ya, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi apa? Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Bayangkan, sombong kecil aja sudah tidak masuk surga, apalagi sombongnya yang sangat besar. Ya, biji sawi itu kecil ya. Saya juga nggak tahu biji sawi sekecil apa. Tapi di ini tuh ibaratkan atau pengkiasan terhadap walaupun sombongnya kecil itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau masuk neraka? Tidak ada. Saya pun tidak mau, ya. Seperti itu. Jadi inilah bahayanya ketika kita memiliki sifat sombong. Ya, karena kesombongan itu sekali lagi hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akibat dari gengsi ini sangat banyak, ya. Salah satunya tadi dibenci Allah, kemudian akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah tidak akan lagi memberi kita hidayah dan petunjuknya, ya, ketika kita sombong. Kemudian hati kita akan terkunci, ya teman-teman. Ketika kita sombong, hati itu terkunci dari apa? Dari kebenaran dan nasihat. Ya, kalau hati kita sudah terkunci karena sombong, kita tuh sulit sekali atau bahkan tidak bisa menerima kebenaran dan nasihat. Ya, lagi sombong nih, misalkan seseorang yang sombong, ada temannya yang mengatakan jangan sombong karena sombong tuh gini, dikasih dalilnya. Karena hatinya sudah terkunci karena sombong, apa bilangnya? Ah, so tahu lu, gue lebih pintar dari lu, gue lebih kaya dari lu. Akhirnya seperti itu. Dan Allah akan membuat dia terus seperti itu kalau tidak apa? Tidak bertaubat. Hati-hati, ya. Maka dari itu jauhilah sejauh-jauhnya sifat sombong. Jauhi. Karena kalau kita sudah sombong, dan gini, masalahnya makhluk itu kan tidak hanya manusia, ada apa? Ada jin, ya, yang selalu membisikkan kepada kita tentang kejahatan-kejahatan. Maka dari itu ketika kita punya niat sombong, jin itu bukan jin, syaitan, maaf. Syaitan itu tidak diam. Wah, gimana nih caranya bikin dia makin sombong? Gimana nih caranya dia tuh senang sekali sombong? Karena tipu daya syaitan itu sangat indah, teman-teman. Ya, ketika kita sudah sombong sekali, syaitan tuh ngasih ke dalam hati kita tuh apa? Kesenangan. Tuh kan, kata syaitan tuh kan kamu kalau sombong, orang-orang tuh segan sama kamu. Padahal emang enggak. Teman-teman, jijik nggak ngeliat orang sombong? Jijik kan? Tapi syaitan akan membuat hati dia itu nyaman dengan kesombongan dia. Itu jahatnya syaitan. Ya, maka dari itu kita harus terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhi dari sifat sombong. Ya, kemudian ada banyak lagi akibatnya menjadi hina, kemudian akan menyebabkan dosa yang lain, ya tadi. Ketika sudah gengsi, kita akan menyebabkan diri kita sombong. Ketika sombong, kita akan menjadi orang yang mencaci maki orang lain ketika sombong kan ya. Terus kemudian kita berdosa lagi apa? Tidak menerima kebenaran dan nasihat, ya. Akan melahirkan dosa-dosa lain yang mungkin jauh lebih besar. Ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita suka membandingkan hidup dengan orang lain, apa yang kita rasakan? Merasa selalu kurang, ya. Ngeluh aja tiap hari. Ngeluh minta Allah, ya Allah nggak ada beras, ya Allah hidup aku nggak cukup kalau harus pegang uang segini, ya. Ngeluh. Jangan ke Allah, ke teman-teman juga, hidup kurang gitu, pasti gitu. Ya, kenapa sih aku harus dilahirkan di
keluarga ini, gitu ya. Pasti gitu aja. Kalau apa? Kalau kita selalu membandingkan hidup kepada orang lain, ya, selalu merasa kurang. Baik itu dari harta kita, dari diri kita. Nah, kamu mau temennya ibu-ibu, cewek-cewek biasanya. Aku mah kalau pakai kerudung gini tuh jelek ya, bagus ya kalau aku pakai ini teh. Kayaknya make up aku ketebalan deh. Kan jadi percuma ya pakai make up keluar tapi pakai masker terus. Ya, biasanya gitu karena merasa apa kurang. Kemudian adu nasib sama teman-teman teh. Enak kamu mah gitu, aku jajan dulu SD cuma 5.000. Kamu enak 10.000. Adu nasib akhirnya. Dan apa? Yang paling parahnya apa? Menyalahkan takdir. Nah ini. Ya. Akhirnya apa tadi? Ya Allah, kenapa sih aku harus lahir di keluarga ini? Ya Allah. Itulah menyalahkan apa takdir. Kenapa sih orang itu tuh bisa dapat uang miliaran, kok aku cuma ratusan juta? Kok aku cuma, padahal ratusan juta didapatnya. Tapi tetap aja merasa kurang. Ya. Bersyukur, Bu. Kita nih bisa kesini aja bersyukur, sehat, bisa ngopi ya. Dengan kopi yang sangat nikmat dari Mensa Coffee ya. Terima kasih Mensa Coffee. Masuk, Bu. Masuk nih, sponsornya masuk. Nah, ya, itu. Pada ini kita selalu merasa kurang. Adu nasib dan mengeluh. Dan Allah tidak suka kepada orang yang suka mengeluh. Ya. Kasarnya Allah udah kasih hidup aja, Allah udah kasih nikmat bernafas aja, itu tuh udah luar biasa. Banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang Allah kasih nafasnya itu ngap, asma, atau sampai yang suka cuci darah kan itu. Ya, insya Allah semua kita di sini semua sehat. Makanya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebenarnya masih banyak sekali pembahasan ya. Makanya kita agak ini aja poin pentingnya yang akan saya sampaikan. Kemudian apa penyebab dan akibat kita selanjutnya suka banding-banding hidup dengan orang lain, yaitu apa? Tidak meyakini atau tidak mengetahui bahwasanya Allah itu maha kaya. Karena apa? Karena kita sudah ketutup nih sama suka banding-bandingin hidup orang lain. Karena kita terlalu fokus dengan kehidupan orang lain. Pada akhirnya apa? Tertutuplah keyakinan kita bahwasanya Allah itu maha kaya, teman-teman. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Kita yang perlu sama Allah, bukan Allah yang perlu sama kita. Ya. Kita yang perlu sama Allah, perlu segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Ya, nah ini salah satu bukti bahwasanya sifat sombong itu hanya Allah yang boleh. Ya, hanya Allah yang sombong. Ya, hanya Allah yang memiliki sifat sombong. Banyak sekali dalam Al-Quran dijelaskan tentang kesombongan-kesombongan yang Allah kasih tahu ke kita seperti ini. Ya, Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya, itu kan sama dengan Allah menyebutkan bahwasanya dirinya itu kaya dan terpuji. Ya, kita mah nggak boleh ibu bilang kita teh aku adalah orang kaya satu dunia. Ya, aku Sultan Sukabumi. Ya, coba kalau tanpa Allah bisa nggak dapet itu? Kalaupun Allah kasih kekayaan tanpa kita beribadah, ingat itu istidroj. Ya, ketika Allah kasih nikmat kita banyak sekali ya, kita dikasih sama Allah tuh berratusan-ratusan juta atau miliar, tapi kita jauh sama Allah ternyata, itu masuk istidroj. Ya, itu dikasih di dunia nih kekayaan, tapi hati-hati nanti di akhirat dapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak sekali yang menyatakan bahwasanya Allah itu maha kaya. Ya, di surat An-Najm, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Ya, terkadang kita mah meyakini apa yang ngasih kekayaan dan kecukupan teh? Perusahaan. Ya, tempat kita kerja. Kita mah meyakini bahwasanya atasan kita yang ngasih kita gaji, yang ngasih kekayaan teh. Sampai ya tadi tuh jadi sombong ke keluarga.
kerja di mana? Enggak, aku mah kerja di itu tambang emas, jadi bosnya. Ya. Pada akhirnya apa, meyakini yang ngasih kekayaan dan kecukupan siapa? Si tambang emas itu, si perusahaan itu, ya. Padahal yang memberikan kekayaan kepada kita dan kecukupan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus diperbaiki tauhid kita, ya. Kita harus mengesahkan Allah, ya, dengan apa yang Allah lakukan, kehendak Allah, kemudian dengan kita beribadah kepada Allah dan kita mengetahui asma wa sifat, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yang kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman jangan lagi berpikir bahwasanya yang kasih kekayaan dan kecukupan itu manusia atau makhluk, ya. Kemudian yang kelima, ya, yaitu ini karena kita tidak bersyukur, ya pada akhirnya kita akan membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Karena sampai kapanpun teman-teman, kalau kita tetap membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tuh tidak akan merasa cukup sampai kapanpun. Karena tolak ukur kita siapa? Orang lain yang lebih kaya daripada kita. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam urusan harta dan dunia. Jadi kalau urusan gini, nah ini yang harus diperhatikan teman-teman. Kita harus memandang ke bawah, ya, kastanya yang di bawah kita dalam segi atau dalam hal duniawi. Beda lagi kalau dalam hal agama. Kalau dalam hal agama kita memandangnya yang lebih soleh daripada kita, ya, lebih soleha daripada kita. Tapi kalau dari segi duniawi kita harus lebih banyak memandang ke yang di bawah kita. Saya mah suka sedih teman-teman, ya, ketika melihat, ya, di Instagram atau di sosial media lainnya, banyak orang-orang yang ternyata tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan, ya, tidak bisa menggunakan pakaian sebaik yang kita miliki, tidak bisa memakan atau meminum makanan dan minuman yang kita minum dan makan, ya. Dan itulah yang terkadang gini, ya, bukan hanya kajian saja, terkadang dengan kita melihat ke yang lebih rendah daripada kita, itu bisa jadi motivasi kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita juga nggak boleh menjadi orang kaya. Boleh, silahkan, ya. Tidak menutup kemungkinan kita pun bisa lebih kaya daripada orang yang suka kita banding-bandingin hidup, bisa. Tapi nanti ada tips and triknya. Bukan dengan cara membandingkan, tapi apa, kita lihat yang di atas kita itu sebagai motivasi dari hal positifnya loh, ya. Karena kita juga kan tidak tahu dia dapat itu dari jalan yang seperti apa. Kecuali kita sudah melihat, dia punya mobil bagus, rumah bagus, itu hasil dari apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita lihat bukan hasilnya, tapi apa-apa yang dilakukannya. Dia tidak pernah melewati tahajud, dia tidak pernah melewati sholat duha 4 rakaat, ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat duha minimal 4 rakaat, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Itu janji Allah loh, ya, kita harus meyakini janji Allah. Dia kemudian orang tersebut tidak meninggalkan sholat 5 waktu wajib dengan rawatibnya, sholat sunnahnya. Kemudian orang tersebut rajin berpuasa, itu yang kita harus ikutinya, ya. Karena gini, ternyata teman-teman, saya juga baru belajar bahwasanya manusia itu tidak akan mati kecuali rezekinya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Contoh, saya nih, ya, kata Allah teh, saya selama hidup dari lahir sampai nanti meninggal itu dapat hartanya itu totalnya 2000 triliun misal. Amin ya Allah. Ya, 2000 triliun misal. Nah, saya itu tidak akan mati kecuali 2000 triliun itu sudah turun ke saya selama saya hidup. Itu
Dalilnya apa? Dalam hadis disebutkan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan seperti itu. Tidaklah seseorang mati kecuali rezekinya sudah dikasih semuanya. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan rezeki tersebut? Dengan cara apa? Contoh, tadi misal, rezeki saya yang Allah kasih itu 2000 triliun selama saya hidup. Saya mau dapat itu dengan cara yang halal, ataupun saya akan mendapatkan itu dengan cara yang haram, sama-sama segitu dapatnya. Misalkan gini, kita kerja di suatu perusahaan, sebulannya itu misalkan 2 juta, ya. Nah, itu tuh kita mau capai 2 juta tersebut sebulan itu, kita mau melakukannya dengan cara yang halal atau yang haram, itu sama-sama dapat 2 juta. Ya. Jadi jangan sampai takut atau berpikir gini, kalau kita kerja lebih keras atau kita harus menempuh jalan yang haram, itu bisa lebih cepat kita mendapatkan uang yang banyak. Nggak juga. Karena seseorang sudah ditentukan rezekinya, dan rezeki itu akan habis, tidak akan dikasih lagi sama Allah ketika kita meninggal. Dan itu sudah maksimal dari harta yang Allah kasih ke kita. Itu. Kemudian yang penyebab dan akibat yang terakhir, yaitu selalu iri kepada orang yang menurut kita tuh dikasih lebih sama Allah. Iri, misalkan sama-sama keluar, ini tetangga misalkan suka, tetangga biasanya keluar rumah, si eta mah mobil teh anyar wae nya. Nah, urang mah ieu we mobil teh. Ya. Selalu iri gitu sama orang lain teh. Padahal tadi rezeki itu sudah diatur masing-masing, dan kita nggak tahu orang itu menempuh atau mendapatkan rezeki itu dengan cara yang apa, kita nggak tahu. Boleh jadi orang itu mendapatkan harta tersebut dengan cara apa? Berjudi. Ya, jangan salah, berjudi itu kan, wah ininya besar, apa rayuannya, ya. Kamu masukin uang 10.000 ke kami akan gandangkan menjadi 1 juta, kan gitu, tanpa kejelasan, tanpa nggak tahu kita itu uang diapain tuh, bisa sampai 1 juta, atau hasil mencuri, kan kita nggak tahu, ya. Ketika kita mencuri, apa orang tersebut mencuri, kita nggak tahu, kita iri, itu lihat, padahal kita nggak tahu, mungkin itu hasil dari mencuri, ya, atau dari cara-cara yang lain, misalkan yang sedang panas apa? Korupsi. Wah, korupsi itu apalagi ada yang ngomong korupsi itu ratusan triliun tapi di penjara cuma 3 tahun. Itu penjara apa sekolah menengah atas katanya, ya. Enak banget. Kita diam di penjara, keluar-keluar dapat ratusan triliun. Ya, seperti itu. Tapi apa? Dihisabnya teman-teman nanti di akhirat. Ya. Karena sudah banyak sekali ayat maupun hadis yang mengatakan bahwasanya azab Allah itu azab atau balasan Allah paling ringan di neraka, paling ringan. Apa? Kita dipakaikan sendal yang terbuat dari batu dari neraka, yang menyebabkan terbakarnya kaki kita sampai ubun-ubun kita tuh bergejolak. Itu paling rendah siksaan Allah, paling ringan. Itu bayangkan, ya. Kadang kita mah nggak dikasih sama Allah sedikit, ngeluhnya berhari-hari, ya, merasa ujian apa lagi nih ya Allah, ya. Padahal mah jauh lebih besar nanti siksaan di akhirat, ya. Pada akhirnya akan menyebabkan kita itu terlalu fokus kepada kehidupan orang lain, ya. Jadi kita nggak fokus sama diri kita sendiri. Padahal kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, bisa jadi kita bisa melebihi orang itu, ya. Seperti itu. Dan ini sampai jam berapa mungkin ini panitia? Ada tanya jawab? Oke. Ini saya kasih tips and trick sedikit ya, agak cepat, maaf karena waktunya mungkin terbatas. Mungkin insya Allah nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Tips and trick yang pertama, agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur dan merasa
hidup itu cukup bahkan lebih, ya, tidak membanding-bandingkan hidup lagi, itu apa yang pertama? Yaitu niat ikhlas, ya, niat ikhlas, apapun yang kita lakukan itu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ada yang bisa membacakan dalil tentang niat? Amalan tergantung niatnya. Ini mah di sekolah agama tiap hari ya dibacain. Silahkan acungkan tangannya dan memilih hadiahnya. Nih, ini nikmat dari Allah ini, disuruh ngasih hadiah. Cuman caranya apa? Menjawab aja saja, ya. Silakan. Gimana panitia? Boleh? Yang sudah menjawab boleh jawab lagi nggak? Boleh? Boleh, cenah. Bu, silahkan acungkan tangannya dulu. Acungkan tangannya dulu. Oke, silakan. Baik, masya Allah, ya. Hafal lengkapnya? Oke, nggak apa-apa, cukup, segitu pun cukup, ya. Sebenarnya hadisnya itu lumayan lebih dari itu, ya. Ada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fa in hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hasabu ilaihi. Jadi intinya sama, ya, isinya amalan itu tergantung niatnya, ya. Boleh, silakan dipilih hadiahnya, mau parfum atau bingkisan. Ini bingkisan belum ada yang menyentuh ini. Bingkisan boleh, silakan. Nih, ini dari GDM. Oh, masya Allah, ya, tuh bersyukur, ya. Masya Allah, terima kasih banyak untuk DGM lagi, maaf, GDM yang sudah memberikan hadiah untuk kita semua. Nah, kurang bersyukur apalagi kita, ya. Baik, betul. Innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ini sudah saya rasakan, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya yang merasakan sendiri, ya. Ini mah takutnya kalau membicarakan orang lain takut nggak inilah, ya. Ini mah sesuai pengalaman saya. Ketika kita meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang kita mau amalkan, apapun yang kita mau lakukan, kalau kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala apapun yang kita lakukan, itu nikmat bro, sis, nikmat, sis, ya. Sangat nikmat. Karena pada akhirnya gini, ketika kita melakukan itu sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan lebih, kita bersyukur. Ketika kita melakukan hal tersebut yang ternyata hasilnya bukan apa yang kita harapkan, kita tetap bersyukur. Berarti apa? Allah bisa jadi Allah menyelamatkan kita kalau kita melakukan hal tersebut lebih jauh. Jadi hadirkan, niatkan selalu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala apapun yang kita lakukan. Ya, catat sekali lagi. Niatkan ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala apapun yang kita lakukan. Karena niat ini walaupun cuma 4 huruf, tapi dampaknya sangat besar. Pekerjaan kita yang biasanya soal dunia itu bisa jadi bernilai ibadah karena apa? Karena niat. Contoh nih, saya niat minum matcha latte yang dari Mensa Coffee ini hanya niatnya minum untuk menghilangkan rasa haus. Masya Allah, enak. Udah hausnya hilang. Tapi apa? Dapat pahala nggak? Enggak. Karena niatnya apa? Hanya karena untuk menghilangkan haus. Tapi kalau seperti Bismillah, nah itu mah haus beneran, nggak bercanda. Nah, setelah kita Bismillah meminum ini, kita niatkan biar apa? Ya Allah, berkahilah minumanku ini, dan semoga minuman ini menjadikan energi buatku untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah dengan kuat. Dapat pahala nggak, Bu? Dapat. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi niatnya untuk ibadah biar lebih kuat lagi ibadahnya. Contoh lagi, olahraga. Misalkan lari di lapang merdeka, ya.
Kan kita jadi pelari culture, pelari culture ya, lagi rame. Yang lari nih di lapang Merdeka. Kita niatnya buat apa doang? Buat sehat aja. That's it, udah. Buat sehat aja. Akhirnya yang apa yang kita rasakan hanya sehat saja. Tapi dapat pahala tidak? Tidak. Tapi kalau niatnya seperti ini, ya Allah, aku pengen berolahraga hari ini agar apa? Agar tubuhku semakin sehat untuk menjalani ibadah kepadamu, ya. Seperti itu dapat pahala tidak? Dapat, dan Allah senang. Bahkan ketika kita seperti itu bisa jadi bukan hanya kesehatan yang kita dapat, tapi lebih dari itu, ya. Seperti itu. Tuh, itu kalau kita membahas niat, sangat panjang, ya. Baik, tips and trick yang kedua yaitu lebih meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memilih agama ini pasti ada konsekuensinya, yaitu apa? Takwa. Kayak hadiah lagi. Apa artinya takwa? Atau penjelasan tentang takwa? Silahkan, acungkan tangannya. Boleh memilih, ini ada 2 lagi, parfum. Atau mau bingkisan, boleh. Silakan. Ya, silakan Ibu. Takwa itu menjalankan Allah dan Masya Allah. Masya Allah, ya, ini saya malu banget di depan saudari-saudari yang mungkin ilmunya lebih dari saya. Ini Masya Allah ya. Betul. Takwa itu artinya menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan. Dan ini adalah amalan yang utama, ya. Ketika kita ingin merasakan hidup kita ini cukup, atau kita kunci dari bersyukur itu adalah takwa dan tawakal, ya. Ketika kita sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa itu apa tadi? Menjalankan segala perintahnya. Kan Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur, ya. Otomatis kita akan menjadi manusia yang pandai bersyukur, ya, seperti itu. Jadi kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita. Memang manusia itu tempatnya lupa dan salah, ya, salah dan lupa. Manusia itu memang, saya pun manusia biasa yang kalau bukan karena Allah tutup aib-aib saya juga penuh dosa. Tapi apa usaha kita? Ya, semangat lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan membahas juga ya tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu salah satu yang akan menjadikan kita pandai bersyukur juga. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa tadi? Taubat. Ya, taubat yang nasuha. Ketika kita melaksanakan atau melakukan maksiat, otomatis kita dapat dosa. Yang kita harus lakukan apa? Bertaubat. Bahkan Allah itu senang sekali kepada hamba-hambanya yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah tidak akan menghitung dosa kita asalkan kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin kalau Allah itu selalu mengampuni dosa-dosa kita. Ya, terkadang kan kita mah suka pesimis duluan. Ya Allah, dosa orang teh loba, Allah ngampunkeun teh nya. Kadang sudah seperti itu, gimana mau minta ampun? Sudah pesimis dengan hidupnya. Bahkan mungkin ada satu kisah yang masyhur ketika ada seorang pembunuh. Ini ceritanya dalam hadis dan ceritanya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu bercerita, ada satu kisah, ada seorang pembunuh, teman-teman. Mungkin ada yang sudah mendengar ceritanya, ada yang belum. Kalaupun yang sudah, kita menjadikan pelajaran lagi untuk menguatkan iman kita. Ada seorang pembunuh yang sudah membunuh total 99 orang. Bayangkan Bu, membunuh 99 orang. Kita mah jangankan bunuh orang, kadang bunuh semut gesok
Sedih ya. Ini membunuh orang 99 orang. Akan tetapi suatu hari orang tersebut ini mungkin Allah kasih hidayah atau Allah kasih kesadaran dalam dirinya. Akhirnya dia memiliki keinginan untuk bertaubat. Tapi lingkungan dia ini bukan lingkungan yang sehat. Jadi tidak ada ustadznya lah kita mah gitu. Kita mau nanya ke siapa bingung dan kita nggak tahu ilmunya cara bertaubat. Singkat cerita orang tersebut datang kepada ahli ibadah. Ya, kepada ahli ibadah. Dia bertanya kepada ahli ibadah, "Wahai ahli ibadah, aku sudah membunuh 99 orang. Bisa nggak aku bertobat dan Allah ampuni? Bisa nggak Tuhan tuh ampuni aku?" Kata ahli ibadah apa? "Wah, susah. Kamu udah membunuh banyak banget, kebanyakan kayak yang kamu bunuh, udah nggak akan diampuni lagi." Langsung apa yang dilakukan? Ahli ibadah tersebut ditebas lehernya, dibunuh. Jadi genap berapa? 100 orang yang dibunuh. Bayangkan. Ya. Kalau ada saya di situ, mikir kids. Ya. Mikir kids. Ya, saya juga suka banget mikir kids ya itu. Saya suka ini, masih Gen Z. Nah, ketika dia membunuh ahli ibadah tersebut, untungnya dia masih ada kesadaran, masih ada keinginan untuk memperbaiki hidupnya. Akhirnya dia singkat cerita mendatangi seorang ahli ilmu. Yang tadi ahli ibadah, kemudian dia datang ke ahli ilmu. Nah, ini juga ada faedahnya. Tidak semua ahli ibadah itu berilmu, tapi insya Allah seluruh atau sebagian besar yang ahli ilmu pasti ahli ibadah karena dia mengetahui ilmunya. Ketika dia datang ke ahli ilmu tersebut, dia bertanya lagi, udah bukan 99 lagi. "Wahai ahli ilmu, aku sudah membunuh 100 orang. Apakah aku bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah aku bisa diampuni oleh Tuhan atau nggak bisa?" Kata ahli ilmu ini apa? Tentu saja bisa. Karena Allah itu Maha Pengampun. Tapi ada syaratnya. Nah, ini juga jadi pelajaran kepada kita bahwasanya kita harus memilih lingkungan yang sehat. Ketika syaratnya itu, apa syaratnya wahai ahli ilmu? Kamu harus pindah dari kampung asalmu ke kampung yang di dalamnya terdapat orang-orang yang soleh dan soleh. Intinya kampung yang sehat, kampung yang menjaga kemanusiaan, kampung yang menjaga ibadahnya. Akhirnya karena Allah itu, kita harus meyakini Allah yang memberi hidayah dan taufik. Akhirnya dia menuruti perkataan ahli ilmu tersebut. Dia berjalan hijrah dari kampung asalnya yang buruk, dia berjalan ke tempat yang baru, dia hijrah. Tapi di tengah-tengah perjalanan Allah cabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya, nah, malaikat surga dan malaikat neraka ini ribut. Kata malaikat neraka teh, "Ini buat gua ya," gitulah bahasa Gen Z-nya. "Ini buat ini masuk neraka ya, ini jatah saya," katanya. Loh, tapi kata malaikat penjaga surga atau malaikat baiknya, "Lah, tapi kan dia udah hijrah. Apa? Dia udah memiliki keinginan untuk memperbaiki dirinya." Ribut, akhirnya terjadilah kesepakatan bahwasanya ya udah kita ukur saja langkahnya. Kalau masih lebih dekat ke kampung halaman aslinya, dia masuk neraka. Kalau lebih dekat kepada kampung yang baru yang lebih sehat dan kampung yang menjaga ibadah, masuk surga. Dihitung ternyata masya Allah, hitungannya sejengkal lebih dekat ke tempat barunya. Akhirnya apa? Masuk surga. Bayangkan, itu aja yang sudah membunuh 100 orang. Ya, dan banyak kisah ketika ada seorang pelacur ya memberikan minum kepada anjing, yaitu sudah masyhur banget ceritanya. Pelacur lagi ya, ini teman-teman bukan orang yang berzina, tapi pelacur tuh berarti kan maaf ya, dia berkali-kali mungkin melakukan hal tersebut.
tapi hanya karena penjelasannya adalah dia melewati suatu genangan air itu, ada anjing yang kehausan dan kesulitan untuk minum, ya akhirnya dia ambilkan dengan sepatunya, kemudian diberi kepada anjingnya, dan setelah itu dia bertaubat, ya ini kuncinya, ya bertaubat dan akhirnya masuk surga. Ini bagaimana panitia? Lanjut atau langsung pertanyaan? Pertanyaan ya. Boleh, ini sebenarnya masih banyak, ada 18 tip and trick ya, tapi insya Allah nanti mungkin bisa dijelaskan di pertemuan selanjutnya yang insya Allah lebih menarik lagi ya, tips and trick-nya. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada sesi tanya jawab ya. Boleh, silakan yang ingin bertanya, tapi disclaimer dulu, disclaimer. Kalau ya saya juga fakir ilmu, kalau memang saya bisa jawab, karena menjawab itu tidak bisa asal-asal ya, harus ada dalilnya, karena kita agama Islam itu berdiri di atas dalil. Jadi kalau saya belum bisa menjawab, saya akan katakan wallahu a'lam, dan kata para ulama wallahu a'lam itu bagian dari ilmu. Jadi jangan harus malu kalau kita menjawab seperti itu. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya bisa saya pelajari dulu dan bisa saya jawab, insya Allah. Baik, boleh. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya, sangat memperluas perspektif kita sebagai muslim. Amin. Nah untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan kita sangat terbuka ya. Boleh diajukan tangannya? Silahkan yang mana dulu aja? Mungkin dimulai dari Ibu baca dulu ya. Ibu silahkan. Baiknya berapa aja, boleh sambil diri aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membandingkan hidup dengan orang lain. Ya. Terus bagaimana tips and triknya untuk penggunaan sosial media? Sementara kan kadang misalnya nggak sengaja lewat internet kita ada giliran pikiran kita, ya enak banget ya jadi kayak gitu. Sementara kita juga kan perlu gitu informasi tentunya di sosial media. Baik, terima kasih. Ini mau langsung jawab dulu atau ditampung? Langsung aja. Oh, langsung jawab. Baik, pertanyaan dari ini boleh dapat aja, nggak apa-apa, yang bertanya juga dapat aja ya. Boleh, silakan Ibu, boleh dipilih mau bingkisan atau parfum. Oh, nanti aja. Jawab dulu ya. Di aja, dicatat saja ya. Baik, betul sekali ya, betul sekali. Makanya kenapa saya penting membahas tentang ini, karena ini tuh hal yang banyak terjadi di zaman sekarang. Apalagi zaman teknologi yang sudah maju, betul. Jangan salah, saya juga suka seperti itu, melihat sosial media, melihat orang-orang, masya Allah di usia muda udah bisa umroh, atau jangan masalah agama lah, masya Allah dia masih muda udah bisa kebeli mobil harga miliaran. Jujur Bu, saya juga suka berpikir seperti itu. Tapi saya itu, ini tips and trick yang saya alami ya, ini mah pribadi ya. Bagaimana cara kita menyadari lagi diri kita agar tidak membandingkan hidup, apa coba? Saya mah suka gini, simple, ini simpelnya. Apa? Apapun soal duniawi bukan penjamin kita masuk surga. Sekali lagi, semua hal duniawi tidak menjanjikan atau bukan penjamin kita masuk surga. Saya selalu seperti itu. Ya, tips and trick yang pertama tuh, ya, selalu meyakini bahwasanya itu bukan penjamin kita masuk surga. Kedua, makanya nanti sebenarnya ada juga di pembahasan di poin yang keberapa nanti, cuman belum sempat dibahas, bahwasanya kita juga boleh berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hal tersebut. Tidak salah, boleh. Saya juga suka gini, orang, contoh cowok mah ya, misalkan cowok ini mah ya, di jalan melihat orang pakai Harley Davidson, gagal dong, gitu ya. Di jalan tuh gagah banget dilihatin sama orang-orang. Jujur saya juga suka, pengen banget. Tapi saya berdoa lagi, ya Allah, nih, ini yang diajarkan para ulama, cara doa kita agar kita tidak berdoa dengan yang buruk kepada orang lain, dan agar kita juga bisa dikasih sama Allah dengan yang lebih. Ini pelajaran dari para ulama. Apa doanya? Ya Allah, berkahilah apa yang diberi kepada dia olehmu,
dan berilah kepadaku lebih daripada itu. Boleh. Makanya ada juga di poin selanjutnya sebenarnya bahwasanya kita boleh meminta doa sebanyak-banyaknya. Karena berapapun banyak doa yang kita minta, berapapun miliaran pun, triliunan pun yang kita minta, tidak akan sedikit pun mengurangi harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa, Bu, misalkan di sosial media kita melihat yang lebih dari kita, nggak apa-apa. Kita merasa ingin seperti itu, nggak apa-apa. Tapi tadi meyakini bahwasanya itu bukan penjamin kita masuk surga, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh berdoa, kita doakan keberkahan atas apa yang diberikan kepada dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa, ya Allah, berilah kepadaku lebih dari itu boleh, ya, itu. Tapi tetap ya dengan ikhtiar dan tawakal, dan kalaupun kita tidak diberi hal seperti itu, kita tidak boleh sampai nggak bersyukur atau mengeluh. Karena gini, ada suatu kisah sedikit. Ada seseorang datang kepada salah satu syekh, ya syekh, aku orang termiskin di dunia. Kata syekhnya apa? Kamu bohong. Oke, sekarang gini, saya beli tangan kamu yang kanan 3 miliar, kamu mau nggak? Oh, nggak mau ya syekh. Ya udah, saya beli kaki kamu seharga 10 miliar. Aduh, aku nggak mau. Berarti kamu adalah orang terkaya di dunia. Jangan salah, teman-teman. Ginjal kita teh harganya 3 miliar kalau diduitkan. Tapi mau diambil ginjalnya? Enggak kan? Itu karena itu nikmat yang sangat besar dari Allah buat kita. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin semoga cukup jawabannya, atau mungkin kurang puas boleh dicari lagi atau ditanyakan kepada ustadz yang lebih berkompeten di bidangnya. Baik, wallahu a'lam, syukran. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Boleh diajukan lagi tangannya. Boleh. Silakan dari untuk Dicatat nanti ya, itu yang dapat ini tinggal ambil. Bisa lupa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara berhenti dan stop membandingkan diri? Bagaimana cara untuk stop membandingkan diri kita sama orang lain? Ya, caranya. Baik. Yang pertama memang ini tuh hal yang sulit, apalagi kita hidup di lingkungan yang seperti itu. Misal, salah satu cara yang pertama tadi niat kita hidup di dunia ini untuk apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya fokus untuk orang lain? Itu yang pertama. Kedua, agar kita bisa stop, memang ini kita itu sedang melawan syaitan. Ya, kita tuh lagi melawan syaitan ini. Karena syaitan itu memang ingin kita selalu membandingkan hidup dengan orang lain, dan itu sulitnya minta ampun. Ya. Kemudian cara yang lain, walaupun berat, tapi kita harus tetap bersabar. Ya, atas segala apapun yang Allah kasih. Ya, baik itu kita bersabar atas nikmatnya, ataupun kita bersabar atas ujiannya. Dan ini yang penting, kita harus bisa pintar memilih lingkungan. Ya, apalagi ini teman-teman wanita, ini mah memang sudah kodratnya ya, seneng ngobrol, ya, apapun itu seneng ngobrol sama teman-teman teh. Nongkrong teh bukan ngobrolin apa, ngobrolin orang lain, ya, seperti itu. Memang seperti, nah, berkenalan dengan siapapun itu boleh, tapi berteman jangan dengan siapapun. Maksudnya bukan dengan gimana ya? Tidak boleh bebas berteman. Kita harus tetap memilih teman. Milihnya temannya apa? Yang memberikan hal positif terus ke kita. Karena lingkungan itu berpengaruh itu loh, ya. Adalah pokoknya, adalah. Ya, lingkungan tuh itu. Jadi jangan sampai lingkungannya gini. Ketika nongkrong yuk, ayo. Waktunya mau zuhur itu misalkan, nongkrong jam 11. Nongkrong. Pas lagi nongkrong, azan. Misalkan kita doang yang pengen sholatnya sendiri. Yuk teman-teman kita sholat, udah berdiri. Jangan sampai tongkrongan yang temennya gini, cielah tumben sholat. Jangan yang seperti itu. Cari lingkungannya.
Ya, carinya apa? Teman-teman kita sholat yuk. Ayo kita sholat dulu. Atau bahkan kita cari teman-teman yang bisa selalu mengingatkan kita. Ya, tadi manusia tempat salah dan lupa, nggak masalah. Kita pernah membandingkan hidup, tapi kita cari teman yang selalu mengingatkan. Awas jangan terlalu melihat kehidupan orang lain. Ntar kamu kejauhan, nanti kamu maksain pengen punya itu, harus sampai ngutang, bla bla seperti itu. Dan masih banyak lagi seperti sebenarnya ya, dengan cara kita meningkatkan tadi ketakwaan, kemudian kita berusaha untuk selalu bersyukur, meyakini bahwasanya ketika kita bersyukur, nikmat yang Allah kasih akan bertambah terus. Seperti itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk Ustaz atas jawabannya ya. Gimana kalian terjawab? Nah, untuk pertanyaan ketiga, boleh silakan menunjukkan tangannya lagi. Silakan berdiri boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustaz menyebut soal ada itu salah satunya adalah dengan melakukan Allah dengan cara bertaubat. Nah, ada pertanyaan dari saya, yaitu gimana sih tanggapan Ustaz tentang kita itu kan sering bertaubat salah satu dosa, tapi ngelakuin lagi, gimana sih tanggapannya? Ada tipsnya gitu. Kadang saya tuh mikir kayak gini, udahlah gak usah tobat, juga ngelakuin hal yang sama lagi, atau juga mungkin emang Allah bakalan gitu kayak gitu loh. Paham. Oke, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang cara pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Betul, salah satunya adalah bertaubat. Jadi gini, Allah itu ada satu, tapi ini bukan, jangan sampai dijadikan alasan ya. Boleh nanti dicek hadisnya ya, atau kalau nanti mungkin ada tanggapan. Ada suatu hadis yang menyatakan bahwasanya ada seorang yang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Dosanya ini sangat besar. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Kata Allah apa? Aku mengampuni semua dosamu. Setelah itu, orang ini melakukan lagi dosa itu. Dosa besar juga. Kata Allah apa? Aku mengampuni lagi seluruh dosamu. Kemudian dia lakuin lagi dosanya, dan dia bertaubat lagi. Kata Allah apa? Aku mengampuni dosamu, dan setelah ini kamu silahkan melakukan apa saja dan aku akan mengampuninya. Ya, saking maha pengampunnya Allah. Makanya kita tuh harus selalu meyakini tadi. Nah ini berarti kita harus menguatkan lagi keyakinan kita bahwasanya Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun. Dan jangan bosan-bosan untuk bertaubat. Nabi Muhammad SAW saja, seorang nabi dan rasul yang paling baik, tidak pernah meninggalkan istighfar setiap harinya. Bahkan tidak pernah kurang dari 70 kali istighfar. Itu Nabi Muhammad. Kita mah istighfar kapan? Pas beres sholat doa, ya. Atau kalau misalkan kejeduk doa astagfirullah, atau sangat sedikit. Makanya ini harusnya tadi dibahas tentang salah satu cara kita bersyukur, ya, akan cara kita menjadi orang yang bersyukur apa? Sering beristighfar, ya. Karena gini, kayak tadi betul juga, ketika kita berpikir bahwasanya nanti aja lah tobatnya lah, dan kita ngelakuin hal dosa ini lagi gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ajal kita dicabutnya kapan. Bisa jadi detik ini, ketika kita belum bertobat. Loh. Makanya ada orang misalkan mengatakan bahwasanya aku udah lebih tua dari kamu, nanti kalau aku nggak ada, nitip ya gini. Belum tentu, bisa jadi kita yang meninggal duluan. Ya, meninggal itu tidak melihat tua, muda, sakit, sehat, tidak melihat itu. Bahkan banyak kasus
di mana misalkan suami istrinya ini istrinya sakit berat, tapi yang meninggalnya suami duluan ada. Ya. Jadi gini, tipsnya adalah kita harus meyakini bahwasanya ajal kita itu bisa datang kapan saja. Dan ketika setiap detik itu kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kurang dari 70 kali dalam sehari. Simple caranya, ya. Mungkin kalkulasi manusia mah itu banyak banget ya, sehari 70 kali teh kebanyakan. Hari jeduk hafal berapa kali pun ya dinyanyiin. Hari istighfar masa berat. Nah, balikin. Ya, bahkan mayoritaskan istighfar, karena istighfar ini dampak kepada hidup kita di dunia dan di akhirat itu sangat besar. Ya, orang beristighfar itu dia tidak beristighfar kecuali meminta dua. Yang pertama, kita beristighfar mengharapkan Allah menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kita beristighfar adalah apa? Agar kita dijauhi dari dampak maksiat kita. Karena tidak akan ada masalah kecuali itu hasil dari maksiat kita. Ya, Allah itu maha baik. Ya, adapun keburukan atau kejahatan itu hasil dari maksiat kita. Makanya kita beristighfar. Itu tadi fungsinya. Yang pertama, Allah tutup aib kita di dunia dan akhirat. Kedua apa? Allah menjauhi kita dari dampak dari maksiat yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk bertaubat. Ya, Allah kasih waktu panjang nih. Ya, Allah kasih kita masih ngasih kita hidup. Nah, maksimalkan dengan bertaubat dengan cara tadi istighfar. Dan ini apalagi yang suka membaca zikir pagi, di situ ada namanya Sayyidul Istighfar. Dan itu hadisnya apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidaklah dia membaca Sayyidul Istighfar tersebut kecuali ketika dia meninggal di sore hari, dia akan masuk surga. Itu wajib. Dan doanya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca artinya itu sangat dalam. Dan itu bisa jadi itu yang membantu kita nanti di akhirat masuk surga. Mungkin itu ya. Intinya jangan sampai punya pikiran nanti tobatnya, jangan ya. Harus segera setiap detik kita beristighfar. Baik. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Gimana, udah terjawab Kak? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan ya tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ya tadi kan ada tips and tricks yang kedua, yaitu lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan saya di sini sebagai seorang ibu di rumah tangga, khususnya saya ingin tetap dekat dengan Allah. Namun sering merasa lelah dan lalai karena aktivitas harian. Apalagi kan malam harus kuliah juga ya. Oh, Masya Allah. Apa nih itu langkah sederhana yang bisa saya lakukan untuk terus meningkatkan ketakwaan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang masih banyak wanita belum tahu. Masih banyak mungkin yang sudah berkeluarga, istri yang belum tahu. Kata Nabi apa? Tapi ini bukan untuk menjadikan kita tidak mengerjakan yang sunnah ya. Tapi kata Nabi apa? Wanita itu masuk cukup dengan melakukan 4 hal. Yang pertama apa? Melaksanakan kewajiban kepada Allah ya. Salah satunya apa? Sholat 5 waktu. Itu saja. That's it. 5 waktu. Puasa Ramadan ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama melaksanakan kewajiban. Yang kedua adalah dia menjaga kehormatan ya, menjaga kehormatan dan kemaluannya. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Ini cuma 4 hal ya, yang
menjadikan wanita ini bisa masuk surga. Jadi gini loh, jangan sampai kita tuh hanya mengetahui bahwasanya dekat dengan Allah tuh hanya sholat saja. Banyak sekali wanita yang bisa yang bisa wanita lakukan. Ya, apalagi tadi mungkin sudah mengurus rumah tangga, anak, mungkinnya kalau sudah punya anak, apalagi malamnya kuliah. Karena cuma tadi 4 hal. Yang pertama melaksanakan kewajiban tadi, ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang kedua, yang ketiga adalah tadi menjaga kehormatan dan kemaluannya, yang keempat patuh terhadap suami. Itu saja. Kata Nabi apa? Dia bisa masuk ke dalam surga lewat pintu yang dia pengen. Ada berapa pintu surga? Ada berapa pintu surga? 8. Dia boleh masuk ke pintu yang manapun dia pengen. Cuma dengan melakukan apa tadi? 4 hal. Tapi apa? Sulit, betul Bu? Ya? Kalau sholat mah kebiasaan kita juga ya. Cuma mungkin kita harus melakukan itu mau nggak mau. Puasa Ramadan kewajiban. Ya. Apalagi kalau meninggalkan itu dosanya sangat besar. Menjaga kehormatan, insya Allah saya yakin semua di sini menjaga kehormatan dan kemaluannya. Tapi ini nih yang terakhir, patuh terhadap suami, adik, omat, ya, omat. Patuh kepada suami ini yang berat. Terkadang, ya, terkadang bukan menyalahkan, bukan. Tapi ini banyak kasus soalnya, gitu loh. Seorang istri yang susah patuh sama suami. Padahal ganjarannya apa tadi? Surga. Ya. Memang wanita itu dominan dengan perasaan, memang, ya. Tapi please di dunia mah patuh dulu sama suami. Ntar ganjarannya surga, udah di akhirat mah tenang. Tuh. Nah, dan makanya tadi yang saya sampaikan adalah niat. Ketika kita berniat mengurus anak karena Allah, ibadah. Itu juga mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ketika kita kuliah di malam hari itu menuntut ilmu tidak? Sedangkan menuntut ilmu itu berpahala tidak? Niatkan, nah makanya niatnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang menuntut ilmu di jalan Allah, itu dikatakan apa? Jihad. Ketika meninggalnya pun mati syahid. Ya. Itu jadi yang gini, tipsnya adalah yang biasanya kita meyakini itu kebiasaan, coba kita ubah menjadi ibadah. Ketika ibu misalkan mencuci baju, niatnya karena apa? Yang awalnya karena biar bisa dipakai besok. Ya udah, hasilnya apa? Bisa dipakai besok saja. Tapi ketika ibu mencuci baju, niatnya ibadah untuk melayani suami, kemudian untuk apa? Biar bisa memakai baju itu, misalkan bajunya bagus, ibadahnya pengen pakai baju itu biar kita lebih khusyuk, boleh, itu jadi nilai ibadah. Makanya apapun hal positif, semua hal positif, yang positif saja ya, semua hal positif yang kita niatkan karena Allah, itu akan menjadi ibadah, dan itu cara kita juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut Bu. Nah, tadi makanya jangan mengeluh, ya. Ketika kita dikasih sama Allah ngurus anak, bersyukur harusnya. Banyak loh Bu, yang orang-orang yang Allah nggak kasih anak, ya. Kemudian jangankan itu Nabi, seorang istri Nabi Zakaria baru bisa mengandung di usia berapa? 90 tahun. Tapi apa? Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah meminta keturunan. Dan apa sekalian dikasih keturunan? Siapa? Nabi ya? Ya. Seperti itu. Jadi intinya sekali lagi, coba mulai sekarang yuk kita mulai mengubah kebiasaan baik menjadi ibadah dengan apa? Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, mungkin saya rasa cukup, atau kalau belum cukup boleh ditanyakan kepada Ustadz yang lebih kompeten lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Dicatat deh nanti yang bertanya ya. Takut lupa nanti. Pulang-pulang, aduh lupa cenah hadiah saya. Terima kasih sudah bertanya ya. Boleh yang tadi bertanya, boleh ke depan.
Ibu yang pakai baju abu, Teh Ari, Teh Intan, sama Teh Aziza boleh ke depan. Sama ibu yang tadi jawab yang Tato boleh ke depan. Ya boleh, silakan. Kalau ada sisa, pas nggak pas ya? Nanti kalau ada sisa mah ini aja kasih pertanyaan tentang yang tadi disampaikan gitu. Boleh. Duh, voucher apa itu? Oh, amin ya Allah. Ya, yang mau perawatan jangan lupa ke GDM. Amin ya Allah, amin. Ayo kita doakan. Amin ya Allah. Amin. Sama. Oh, belum. Nah teman-teman ada 2 pertanyaan lagi ya. Oh iya, buat ada yang kamu dari Ustaz. Nah kali ini boleh aku yang tanya ya. Ya. Pertanyaannya coba sebutkan lagi apa yang bikin kita banding-bandingkan hidup dari ceramah yang tadi Ustaz sampaikan. Boleh yang bisa menjawab dikacungkan tangannya. Ya silakan. Yang pertama, ketiga bersyukur. Yang kedua, gengsi. Yang ketiga, diri. Betul juga. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Nah untuk satu pertanyaan lagi, tadi ada yang bisa menjawab juga. Gimana sih caranya kalau mengatasi kalau kita terlanjur ada perasaan membandingkan hidup nih? Ada yang bisa menjawab? Aduh, Masya Allah. Skincare? Gak bisa menjawab? Buat diulang ya pertanyaannya. Gimana kalau misalkan kita seperti yang tadi ditanyakan ya, kita udah terlanjur menstandarkan hidup dari sosial media yang kita lihat nih. Gimana cara kita untuk mengatasi itu? Ada yang bisa jawab? Mau diajukan tangannya? Boleh ibu yang pakai baju abu? Betul gak bisa? Boleh ibu yang pakai baju abu sama ke depan? Gak apa-apa. Oh iya, silakan. Amin ya, sami-sami. Silakan. Amin wa jazakillahu khairan. Boleh. Terima kasih. Dan sebelum ditutup, kita ada penyampaian sedikit perkenalan produknya dari World Dream Muslimah Salon dan Spa. Boleh kepada tanya depan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia Madrasah Muslimah yang telah berkolaborasi dengan GDM Natural Beauty. Sedikit mungkin saya ingin memperkenalkan terkait dengan GDM Natural Beauty ini. Alhamdulillah GDM Natural Beauty ini sudah ada di Sukabumi sejak tahun 2010. Gitu, dan kami memang pertama memiliki tempat produksi untuk produk-produk skincare berbahan natural gitu. Nah salah satunya kita memang berkolaborasi dengan para petani rumput laut
Dan juga insya Allah di tahun 2026 ini kita ingin ada upcycle dari bahan-bahan yang bisa kita olah untuk menjadi skincare seperti itu. Nah, yang keduanya kami juga ada tempat perawatan khusus untuk muslimah di Cimakan ini juga di depan rumah sakit RSUD Hermina ya teman-teman gitu. Nah, di sini kami ingin mengundang teman-teman Larasati Sukabumi untuk datang karena salah satu materi tadi juga kita bersyukur ya Ustaz ya. Bersyukur, salah satunya mensyukuri amanah yang diberikan oleh Allah itu adalah mungkin salah satunya mencintai diri kita dengan meluangkan waktu untuk sedikitnya kita healing mungkin ya untuk melakukan perawatan. Di sana ada perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Allah tempatnya khusus akhwat, para terapisnya juga alhamdulillah sudah bersertifikat dan tempatnya nyaman untuk para muslimah karena tidak ada laki-laki mahram yang bisa masuk ke sana gitu. Nah teman-teman Larasati ditunggu ke sana, insya Allah semuanya mendapatkan diskon spesial. Nanti bisa kontak admin ya, insya Allah nanti mendapatkan diskon spesial dari kita. Mungkin itu aja. Dan satu lagi kita juga membuka kesempatan untuk teman-teman menjadi affiliate produk kami. Jadi affiliate produk kami ini nanti tanpa modal. Dan di sana bisa langsung untuk menjualkan ya, karena semua konten, foto produk dan materi produknya itu sudah kita siapkan. Atur nuhun semuanya, terkhusus untuk para panitia ya yang sudah berkolaborasi dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah teman-teman diingat ya, nanti kalau mau me time, mau perawat diri boleh langsung ke meja tempatnya di Cimampar ya, depan LSM Mina. Kita udah tiba di penghujung acara ya. Kita sebelum penutup dan foto bersama, kita ada doa penutup dari Ustaz dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak bosan-bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta kepada Allah semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terus bisa bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bosan juga meminta kepada Allah agar dilapangkan rezekinya, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Dan doa yang paling terbaik adalah meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kita harus selalu optimis, kita meminta kepada Allah semoga kita dikumpulkan lagi di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup terima kasih juga kepada panitia sudah memberi kesempatan untuk kita sharing tentang masalah tadi. Kemudian apabila ada benarnya, ada manfaatnya, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan, ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan yang selalu menggoda umat manusia hingga akhir zaman. Syukran, barakallahu fiik, barakallahu fikunna, wa jazakunnallahu khairan. Saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, sebelum masalah itu, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Mensa Cafe untuk memfasilitasi acara hari ini, lalu kepada Ustadz Habis ya, sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita Amin, semua. amin, Allahumma Lalu amin. selanjutnya untuk GDM Beauty dan untuk kita Sukabumi juga. Dan untuk patungnya dari Ustadz Oh iya, Taman Surga Kreatif. Taman Surga Kreatif. Silakan di follow, Oh. nanti lihat ya. Insya Allah nanti apa info-info kajian dan lain-lain ada di sini. Iya. Silakan lihat aja di Instagramnya. Nah sebelum ditutup ya, saya Maryam izin undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Kita foto bersama di sebelah sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersamanya nanti diadakan sama panitia ya. Ustaz boleh foto bersama. Oh ya, boleh boleh. Atur nuhun. Ya.